wabarakatuh. Saya Sepia Maharani dari kelompok 5 pengembangan bisnis kelas MN21I ingin menjelaskan tentang usaha dimsum Cabe Yummy. Dimsum merupakan makanan tradisional Cina yang populer karena keindahan bentuk dan rasanya yang enak. Selain bentuk dan rasanya, terdapat pula keunikan lainnya seperti warna dan variasinya. Beberapa tahun belakangan ini, menyantap dimsum sudah menjadi gaya hidup terutama bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar. Keunikan yang dimiliki dimsum merupakan daya tarik utama makanan yang khas Cina ini untuk bersaing dalam bidang kuliner di Indonesia. Banyak restoran dimsum yang bisa kita temui di berbagai tempat. Keunikan dan kelezatan dimsum membuat disukai pecinta kuliner di Indonesia. Dimsum disajikan pada zaman dinasti Qin 221 sampai 206 sebelum Masehi. Para koki membuat dimsum untuk disajikan kepada kaisar pada zaman dahulu. Bonavia 1980. Dimsum terdiri berbagai macam penganan atau cemilan yang sengaja dibuat kecil agar mudah disantap dalam satu kali suapan. Sesuai dengan porsi persajian yang kecil dan jumlahnya memang tidak banyak, hanya sekitar 3 hingga 4 buah dalam satu piring atau wadah kukusan bambu. Bentukannya harus indah agar menarik dan umumnya disantap bersama secangkir teh hangat. Orang Kanton sendiri sangat mementingkan acara minum teh yang disebut yumcha atau dalam bahasa Mandarin disebut yincha. Dimsum biasanya dikukus dan disajikan dalam wadah bambu, tujuannya agar tetap hangat disantap, dan biasanya dimakan sebagai sarapan pagi atau teman minum teh. Dimsum umumnya disediakan saat makan pagi sampai makan siang tiba. Di restoran, para tamu menyantap dimsum di selang-seling. Fenomena yang sering terjadi pada usaha dimsum adalah masalah food safety. Pada dasarnya bukan hanya perkara untuk bisnis dimsum saja, melainkan semua bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Ada 5 kunci yang harus dijaga oleh pembisnis untuk mempertahankan food safety. Yang pertama, pemilihan produk. Yang kedua, penyimpanan terorganisir. Yang ketiga, kebersihan terjaga. Yang keempat, mengelola makanan dengan benar. Dan yang terakhir, menyimpan makanan pada temperatur yang benar. Dalam berbisnis, khususnya untuk UMKM, seringkali terdapat kendala dalam bisnisnya. Hal ini meliputi yang pertama, kurangnya SDM, lalu minim inovasi, minim ilmu branding, terbatasnya jaringan pemasaran, dan minim akses permodalan. Fenomena yang sering terjadi pada pengusaha dimsum adalah banyaknya pengusaha kesulitan terhadap akses permodalan. Untuk dapat mengembangkan usahanya, hal ini dikarenakan banyaknya UMKM menjual produk yang sama, yaitu menjual dimsum, sehingga investor jarang tertarik untuk menanamkan modalnya kepada para pengusaha dimsum. Dengan minimnya akses permodalan, maka akan berdampak pada faktor usaha lainnya seperti sumber daya manusia yang terbatas, ruang gerak yang sempit untuk mengembangkan inovasi, sehingga terbatasnya jaringan pemasaran. Lalu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana strategi promosi yang dilakukan dimsum Cabe Yummy dalam meningkatkan omset usaha harian. Kedua, bagaimana strategi inovasi produk yang dilakukan dimsum Cabe Yummy dalam meningkatkan omset usaha. Yang ketiga, bagaimana kendala yang dihadapi dan bagaimana solusi dalam penerapan strategi pengembangan bisnis yang dilakukan dimsum Cabe Yummy. Jawabannya yang pertama, untuk meningkatkan omset harian, kami selalu menggunakan sistem promosi melalui media sosial, sehingga konsumen bisa bertambah. Tidak hanya orang lewat, orang di rumah pun bisa gampang memesan apa yang ingin dia beli dan bisa kami delivery order. Lalu yang kedua, untuk strategi inovasi kita selalu menambahkan menu-menu lain, tidak hanya dimsum. Ada juga mie pedas, jagung susu mozzarella, serta banyak aneka varian minuman.
seperti es teh manis, nutrisari, gudai freeze, Milo, dan lain-lainnya. Ketiga, kendala yang dihadapi yaitu ketika ada kenaikan harga bahan baku, tetapi solusi yang kami ambil agar tidak ada kerugian dan pembeli tidak rugi, kami sebagai penjual akan mengurangi takaran dimsum atau bisa menaikkan harga pasarnya. Tujuan dan manfaatnya dalam menjalankan usaha dimsum, tujuan lainnya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang stabil dan membangun citra usaha yang baik di kalangan masyarakat. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha dimsum dapat digunakan untuk pengembangan bisnis, pemberdayaan karyawan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Selain itu, citra usaha yang baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan yang kami tawarkan. Selain tujuan bisnis, usaha dimsum juga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. Dalam produksi dimsum perlu dilakukan pengolahan bahan baku yang tepat dan penerapannya. Standar kebersihan dan sanitasi yang baik, hal ini dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan demikian, tujuan dari usaha dimsum adalah untuk menghasilkan makanan yang berkualitas dan sehat, memenuhi kebutuhan konsumen, menghasilkan keuntungan yang stabil, membangun citra usaha yang baik, dan memberikan dampak positif pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain rasanya yang nikmat, dimsum juga memiliki beberapa manfaat. Tak hanya menjaga kesehatan tulang, dimsum juga bermanfaat untuk membuat kulit, kuku, dan rambut lebih sehat. Hal ini dikarenakan dalam olahan dimsum mengandung banyak protein yang menyehatkan tubuh, khususnya kulit, rambut, dan kuku. Lalu, kanvas bisnis model atau BMC dari usaha dimsum Cabe Yummy. Yang pertama adalah partners, ada agen dimsum, agen jagung manis, dan agen packaging dimsum. Kemudian aktivis, menjual dimsum, jagung, susu keju mozzarella, menjual mie pedas, dan menjual minuman aneka rasa. Kemudian acara. Resource, yang pertama ada kios offline, karyawan, keep sealer, klakat atau panci kukus. Lalu values, citra rasa chili oily dan sambal yang nikmat dari bahan berkualitas. Kemudian terdapat tempat lesehan indoor dan outdoor. Lalu relationship, setiap pembelian di hari Jumat selalu ada free minuman es teh manis. Kemudian free delivery order dan aktif berinteraksi di sosial media. Channelsnya kita dari sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan juga melalui banner. Ada customer, yang pertama anak-anak, anak muda, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Lalu ada cost, biaya bahan baku, biaya gaji pegawai, biaya sewa kios, dan biaya operasional. Kemudian revenue, penjualan dimsum dan makanan, penjualan minuman aneka rasa. Penjelasan apa itu model bisnis kanvas. Model bisnis kanvas atau BMC merupakan strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Secara sederhana, definisi bisnis model kanvas yaitu kerangka manajemen untuk mempermudah dan memperlihat gambaran ide bisnis dan realisasinya secara cepat. 9 elemen dalam bisnis model kanvas untuk suksesnya sebuah bisnis. Yang pertama, ada target pasar. Salah satu bisnis model kanvas ini menekankan kepada pelanggan atau siapa yang akan menjadi target pasar dari bisnis yang dijalankan. Kedua, proposisi nilai konsumen atau value proposition. Setelah mengetahui target konsumen dalam bisnis, Anda bisa mulai membuat rencana menyampaikan produk yang memiliki value proposition atau proposisi nilai konsumen. Yang ketiga, channel atau saluran. Elemen pada BMC
adalah channel atau saluran. Maksud dari channel di sini adalah media atau sarana yang kamu gunakan untuk menyampaikan produk dan jasa kepada konsumen. Channel ini menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan bisnis kamu. Keempat, revenue stream atau sumber pendapatan. Dalam 9 bisnis model Canvas, revenue stream menggambarkan dari mana saja sumber pendapatan yang kamu dapatkan dari bisnis tersebut. Penting untuk kamu mengelola sumber pendapatan ini dengan semaksimal mungkin. Yang kelima, key resource atau sumber daya. Key resource adalah elemen bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya bisnis kamu miliki untuk mewujudkan value proposition. Keenam, hubungan pelanggan atau customer relationship. Pelaku bisnis perlu memahami bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan konsumen agar mereka tidak berpaling ke kompetitor lain. Sebagai pengusaha, Anda harus menemukan cara untuk dapat mempertahankan konsumen, menjawab segala pertanyaan konsumen secara menghadapi komplain dengan baik. Yang ketujuh, yang aktivitas yang dijalankan atau key activities. Elemen ini menggambarkan segala aktivitas yang perlu dilakukan dan berhubungan dengan bisnis dalam rangka menghasilkan nilai proporsi. Elemen aktivitas dibagi menjadi 3 kategori, diantaranya yaitu produksi, pemecahan masalah, dan platform. Produksi mengacu pada penyampaian produk atau jenis bisnis kepada setiap konsumen. Lalu pemecahan masalah dilakukan untuk menemukan solusi terhadap masing-masing masalah yang dialami konsumen. Ketiga, platform memperbarui dan melakukan inovasi terhadap platform yang digunakan dalam menjalankan bisnis. Kemudian 8. Kerjasama atau key partnership. Kerjasama atau key partnership berisi daftar sumber daya yang berasal dari luar perusahaan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas bisnis. Elemen ini berguna untuk menyampaikan nilai produk kepada para konsumen. Partner bisnis bisa berasal dari mitra bisnis, supplier, dan perusahaan lain yang menjalin kerjasama bisnis. Terakhir, 9. Struktur biaya atau cost konstruktur. Dalam struktur biaya, Anda bisa menetapkan nilai tertinggi dan paling penting setelah sumber daya, kerjasama, dan aktivitas. Selain itu, pengusaha juga perlu mengelola keuangan secara efisien untuk meminimalisir risiko kerugian yang dapat muncul dalam kondisi keuangan yang tidak sehat. Elemen ini juga bisa menentukan fokus bisnis, apakah berfokus pada keuntungan yang ingin didapatkan atau fokus pada nilai kepuasan pelanggan. Sekian penjelasan dari saya tentang usaha dimsum Cabiyami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan ada beberapa gambar tentang usaha dimsum Cabiyami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.